Syaraf kejepit dikira disantet orang. Hukum karma. Hello guys, masih bersama Suka-Suka Puspita. Di sini aku mau menceritakan yang kemarin lagi bercerita atau bisa disebut podcast dadakan bersama teman. Oh ya, jangan lupa follow, like, komen, dan share ya guys ya, supaya lebih semangat buat kontennya. Nah guys, di awal mula cerita ini, aku mau disclaimer dulu ya, bahwa cerita ini cerita temanku. Bukan ceritaku sendiri. Awal mula temanku ini cerita, karena dia bingung harus bagaimana, karena di samping kerja keluar kota, dia juga harus meninggalkan orang tua dari sang istri yang lagi sakit dan juga meninggalkan anak dan istrinya berjuang mengais rezeki. Apalagi ibu dari sang istri juga lagi sakit keras. Bahkan temanku ini juga harus melunasi pembayaran yang dulu pernah digunakan untuk acara pernikahannya dengan cara hutang di bank. Dia berpikir, apakah sakit sang ibu mertua ini karena ulahnya sendiri? Entahlah, di samping itu, banyak saudara dari sang ibu mertua menyarankan untuk pengobatan non-medis. Aku pun bertanya padanya, apakah sudah diobati secara medis? Bahkan dia sudah diperiksa ke dokter, dan dokter itu memvonis jika sang ibu mertua sakit saraf kejepit. Tapi anehnya, tokoh masyarakat di sana disebut sebagai Pak Moden, memberitahu kalau sang ibu kena guna-guna. Wow. Bisa-bisanya orang yang dipandang di masyarakat paham tentang agama malah bilang seperti itu. Mesing sangat. Yang paling lucunya adalah bahwa Pak Moden ini bisa tahu kalau ibu mertuanya ini sudah lama diikuti makhluk halus. Padahal yang aku tahu, kata dokter bahwasanya sang ibu kena saraf kejepit. Kok jadi disangkutin ke makhluk goib? Saraf kejepit ini bisa disembuhkan dengan cara terapi saraf. Malah ada yang bilang ke raja jin dari segala raja. Bahkan nyebutnya rajanya Dajjal. Walah kok jadi ke Dajjal segala. Perasaan Dajjal gak punya raja deh. Karena sang raja iblis itu kan Dajjal sendiri. Masa ya dia punya raja? Ngakak deh jadinya. Anehnya, banyak sekali yang percaya dengan ucapannya. Sampai saudaranya mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk mencari pengobatan alternatif. Katanya, untuk ikhtiar mencari air kola dari 7 tempat. Tahu nggak air kola itu apa? Air kola adalah air di mana tempatnya di pondok pesantren yang digunakan untuk wudhu dengan bentuk seperti penampung air besar sampai 60 liter air bahkan lebih. Alah pak, menyusahkan saja. Belum tentu itu benar dan sembuh. Yang lebih effortnya lagi, ada niat ruqyah semacam kakaknya dulu, yaitu ruqyah syariah. Soalnya dulu kakak temanku ini juga suka ilmu hitam. Ilmu kejawennya kental banget sama seperti ibu mertuanya dan keluarganya. Disaran ruqyah malah keluarganya menolak, malah percaya goib yang menyesatkan. Saat itu ku saranin untuk ruqyah, mandiri saja, supaya ilmunya putus dan hilang. Berhubung temanku ada di luar kota, jadi dia menyuruh istrinya untuk ruqyah mandiri sang ibu. Sempat dia berpikir jelek tentang sang ibu mertua, kalau sakitnya ini karena ulahnya sendiri. Seperti hukum karma pada keluarganya sendiri yang dulu. Aku penasaran, mengapa dia bisa berucap seperti itu. Ternyata, dia bilang bahwa sang ibu mertua dulu pernah berani melawan atau durhaka pada sang suami. Apapun ucapan sang ibu mesti diturutin sama suaminya. Mereka juga tidak pernah beribadah, fokusnya dengan kejawennya. Dalam hatiku cuma istighfar. Bener atau enggaknya? Aku nggak tahu, aku hanya mendengarkan dia bercerita. Berserah diri pada Sang Maha Kuasa dan kembalilah padanya. Karena sejatinya, itu adalah obat dari segala obat, dan bertobatlah. Temanku bilang, ini mungkin langsung dibalas oleh Sang Maha Kuasa. Dan di waktu itu, dia mengatakan kalau dia bingung harus nyari uang kemana untuk berobat. Hutang kesana kemari nggak dapat, alhasil hutanglah ke pamannya. Pamannya ini adalah adik dari sang ibu dan bapaknya istri. Bifara baik-baik untuk minjam uang buat berobat ibu. Dan apa yang didapat? Hanya hinaan, cacian, kata-kata yang tak sepantasnya dari sang paman. Bahkan sampai direndahkan, dipermalukan, dan hinaan dia dan keluarganya. Hanya diam dan diam. Sesering mungkin kata-kata itu dilontarkan padanya, pada akhirnya emosi dia tak tertahan lagi. Kalau memang gak dapat uang pinjaman untuk berobat ibu gak dapat, kalau begitu uang yang dipinjam pamannya dulu dikembalikan padanya, supaya bisa untuk berobat.
Dan pada akhirnya tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uangnya. Mungkin temanku ini dimanfaatkan oleh pamannya. Karena tidak ikhlas dan pulang membawa tangan kosong, dia berkata, "Oke baiklah. Uang itu bawa saja sampai mati aku tidak ikhlas," katanya. Dan gongnya lagi. Akhirnya pamannya pun telah dipanggil Sang Maha Kuasa. Kala gini caranya, ya siksaan, ya amalan digantung juga. Ngeri sekali, ngeri. Setelah itu dia berpesan supaya barang yang ada di rumah supaya tidak dipinjamkan oleh keluarga pamannya, baik itu ibu atau anaknya. Oke, segitu saja video kali ini. See you next time dan bye-bye.